dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu semuanya. Mari kita mulai ibadah sekolah Minggu kita. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Pagi ini kami akan memulai ibadah. Berkati kami dari awal hingga akhir ibadah. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di dalam bumi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 327, Ku Hirup Udara Pagi. Ucap
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengingat-ingat apa saja perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Mari kita mengakuinya dan kita memohon ampun kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi, Jadilah Anak Terang. Adik-adik sekolah minggu, epistel atau ayat hafalan bagi kita pada hari Minggu ini adalah ayat bulanan di bulan Agustus. Ayat hafalan akan diucapkan oleh teman kita sekolah minggu. Shalom, ayat hafalan minggu ini tertulis di Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari.
Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi, Aku Anak Terang. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan karena kita mau menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 76, Ku Rindu Firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup
Sudah mandi? Sudah sarapan? Wah, sudah ya, pasti sudah segar ya, sudah semangat untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi Inang mau lihat dulu nih, seperti apa sih semangat anak-anak sekolah minggu yang mau mendengarkan firman Tuhan ini, apalagi anak-anak sekolah minggu yang masih selalu beribadah sekolah minggu di rumahnya setiap hari Minggu ya. Nah, Inang mau lihat dulu nih semangatnya seperti apa. Karena walaupun kita masih tetap di rumah, walaupun kita masih tetap beribadah sekolah minggu di rumah, tapi semangatnya tidak hilang, tidak berkurang ya, tapi malah harus semakin bertambah. Nah, kalau gitu adik-adik sekolah minggu bisa bersama dengan mama, papa, opung atau keluarga yang mendampingi adik-adik sekolah minggu sekarang beribadah sekolah minggu. Ayo, sekarang Inang mau mengajak kita semua untuk tepuk semangat bersama dengan sambil menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Nah, tepuk semangatnya yang pertama seperti ini nih. Tepuk semangat yang kedua. Udah? Oke, kalau begitu kita sambil nyanyi Mari Kita Bersukaria. Oke, sambil kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat 1 dan 2. Kita mix ya, kita gabung. Oke, 2, 3 ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yeay, semuanya dari sekolah minggu sudah semangat bersama dengan mama, papa, opung, dan keluarga adik-adik sekolah minggu semua ya. Wah, luar biasa sekali ya di hari Minggu yang ceria dan berbahagia ini. Sekarang kita mau siap, semangat, mau sukacita mendengarkan firman Tuhan. Tapi lebih dahulu, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa dipimpin oleh teman kita sekolah minggu. Puji syukur kami ucapkan hari ini kami dapat beribadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbuah di dalam kami, supaya kami menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Berkatilah kami semua yang beribadah di rumah kami masing-masing, agar kami tetap sehat dan semangat untuk menjalani hari-hari kami. Di tengah COVID ini, terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Ayo, mana Alkitabnya? Sudah diambil? Sudah dibuka? Iya, nanti mama, papa, opung, atau abang kakak keluarga di sekolah minggu bisa membantu adik-adik sekolah minggu untuk membuka Alkitabnya. Perjanjian baru Injil Yohanes 8 ayat 12 lalu dibaca ya. Nah, adik-adik sekolah minggu masih ingat nggak apa firman Tuhan di ibadah sekolah minggu yang lalu? Oh, betul sekali, Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kita adalah anak-anak terang. Nah, terang itu diciptakan Tuhan pada penciptaan hari keberapa ya adik-adik sekolah minggu? Oh, hari pertama. Betul sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu tahu nggak apa sih kegunaan dan fungsi terang? Ayo, apa ya kegunaan dan fungsi terang ya Inang Pendeta?
Yang pastinya yang pertama adalah untuk menerangi yang gelap. Itu sudah pasti ya adik-adik sekolah minggu. Nah, yang kedua, terang itu berfungsi juga untuk memberikan petunjuk untuk mengarahkan kita, mengarahkan jalan atau mengarahkan keadaan atau situasi ya. Nah, yang ketiga, terang juga berfungsi untuk menjadi sebuah peringatan akan suatu bahaya. Apa fungsi terang yang lain? Oh, masih banyak ya fungsi atau kegunaan terang yang lainnya. Nah, kalau begitu adik-adik sekolah minggu, karena kita sudah tahu apa kegunaan dan fungsi terang itu, maka itu berarti terang itu sangat bermanfaat, sangat berguna sekali bagi kita ya, dan kita sangat membutuhkannya. Nah, tapi bagaimana ya adik-adik sekolah minggu kita bisa mendapatkan terang itu ya? Coba kita lihat tayangan video berikut ini. Hai, aku Matahari. Aku sangat dibutuhkan manusia. Betul tidak? Tentu saja. Dengan adanya aku, manusia bisa melihat semua yang ada di sekitarnya. Dengan aku juga, manusia bisa menikmati apa saja, bahkan bisa melakukan apa saja. Gak ada deh yang bisa mengimbangi sinar terangku. Coba kalau aku gak ada, gimana hayo? Halo, aku Bintang. Aku memang ya gak sebesar si matahari inilah, tapi sinarku cukup terang kok di malam hari. Ya, walaupun letakku jauh dari bumi, tapi manusia suka sekali melihat aku. Hei Bintang, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain membanding-bandingkan aku dengan kamu? Kita jelas beda dong. Siapa yang membanding-bandingkan aku sama kamu ya? Lah, tadi kamu sebut-sebut namaku. Aku dengar kok. Oh itu, memangnya kenapa? Kan memang benar kamu matahari ukurannya lebih besar dari aku. Tapi kalau soal pancaran sinar, kita sama aja tuh. Oh, jelas beda dong. Bintang, aku lebih besar. Ya pastilah pancaran sinarku juga lebih besar. Nah kamu, ukuran kamu kecil. Ya pastilah sinarmu juga kecil. Jangan sombong gitu dong matahari. Hai matahari, hai bintang, sedang bicarakan apa sih? Hai bulan, kamu ngapain di sini? Loh, aku nggak boleh ada di sini ya? Aku kan teman kalian. Teman? Maksudnya? Ya, aku teman kalian lah. Apa kalian nggak mau berteman denganku? Kita beda loh bulan. Udah. Hei bulan, dan kamu bintang. Kalian sama aja. Benda kecil yang gak ada apa-apanya deh dengan aku. Matahari. Lebih baik kalian pergi saja sana. Sinar kalian gak dibutuhkan manusia. Hei matahari, kenapa bilang seperti itu sih? Ya kita kan sama-sama memancarkan sinar kita masing-masing. Dan manusia suka kok sama kita semua. Apa? Manusia suka sama kamu bulan? Mana mungkin. Sinarmu aja gak seberapa. Beda dengan aku. Tanpa aku, manusia pasti gak bisa melakukan apa-apa. Nah, kamu bulan dan kamu bintang, kalian itu kan muncul di malam hari. Semua manusia sudah tidur. Jadi kalian gak dinikmati manusia. Ya, itu artinya manusia gak suka sama kalian. Halo semuanya. Aduh, silau. Apa ini? Kok kamu bisa banyak warna sih? Iya nih. Kamu siapa? Sepertinya aku baru lihat kamu. Kalian heran ya lihat aku. Akulah si lampu lalu lintas. Aku memang memiliki 3 warna. Merah, kuning,
hijau. Aku cantik kan? Aku lebih keren kan dari kalian? Tapi kenapa kamu bisa ada 3 warna gitu ya? Ya iya dong, karena setiap warna itu punya fungsi masing-masing. Nah, kalau aku memancarkan cahaya warna merah, itu artinya kendaraan harus berhenti, gak boleh jalan. Nah, kalau aku memancarkan warna kuning, itu artinya kendaraan bersiap-siap untuk jalan ataupun siap-siap untuk berhenti. Kalau aku memancarkan warna hijau, itu artinya kendaraan bisa jalan. Kalau nggak ada aku, lalu lintas di jalanan bisa macet atau bahkan bisa terjadi kecelakaan. Oh gitu ya. Benar-benar keren kamu ya lampu lalu lintas. Segitu aja dibilang keren. Lebih keren aku lagi lah, matahari. Matahari lah yang punya sinar dan cahaya yang sangat banyak. Tapi tetap saja kan ada waktunya matahari. Maksudmu lampu? Iya dong matahari, kamu kan hanya memancarkan sinar dan cahayamu pada waktu pagi sampai siang saja. Dan sore kamu udah siap-siap harus sembunyi. Dan jika malam datang, kamu nggak kelihatan. Kalau gitu sama dong dengan aku. Ketiga warnaku ini juga bercahaya secara bergantian. Nah, benar itu lampu. Kalau waktu malam datang, giliran sinarku dan si bulan inilah yang kelihatan. Si matahari ya nggak kelihatan. Iya Bintang, tapi kamu juga kan gak setiap malam bersinar. Iya sih. Ya, baiklah. Memang sih kita semua ini memancarkan sinar kita pada waktu-waktu tertentu saja. Kita nggak ada yang abadi. Hanya pencipta kita lah yang abadi selama-lamanya. Yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, maupun keadaan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, maafkan kami ya Tuhan. Kami sudah berjalan dalam kegelapan hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga kami menyombongkan diri kami sendiri dan mengejek sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya terang dunia. Sebab Engkaulah Tuhan, pencipta dan penguasa alam semesta. Biarlah kami semua, juga manusia, berbuat seperti yang Engkau inginkan. Yesus telah ku terima.
Adik-adik sekolah minggu, benarlah seperti yang tertulis dalam firman Tuhan kita pada hari Minggu ini, bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Sekalipun banyak benda penerang yang diciptakan Tuhan ataupun benda penerang yang menjadi ciptaan atau buatan tangan manusia, tapi itu semuanya ada masanya ya di sekolah minggu ya. Tadi seperti matahari itu masanya hanya sampai pagi sampai sore ya. Bulan, bintang itu hanya pada malam hari. Itu lampu lalu lintas ya ganti-gantian warnanya, enggak selamanya ya. Nah, tapi yang terang Kristus, terang yang dibawa oleh Yesus, bahkan Yesus itu sendiri, itu adalah abadi selama-lamanya. Karena Yesus itulah sumber kehidupan kita. Nah, jadi maksudnya bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia karena dialah sumber kehidupan kita. Nah, dialah yang empunya segalanya, dialah pencipta dan penguasa atas segalanya. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dia mati disalibkan, bahkan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Itu semua adalah bagian dari kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, dan itulah terang dunia yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Yang dahulunya kita melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jahat, dosa. Tapi dengan kematiannya, maka dia menerangi kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang hidup kembali dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kalau begitu adik-adik sekolah minggu, karena tadi kan kalau minggu yang lalu Efesus 5:8-9 kita adalah anak-anak terang. Sekarang Yesus mengatakan, Yesus, aku adalah terang dunia. Berarti sumber dari terang itu, sumber kehidupan itu adalah Yesus. Maka supaya kita bisa menjadi anak-anak terang, maka kita harus hidup di dalam Yesus, melakukan kesukaan Yesus. Nah, bagaimana sih hidup anak-anak terang itu, dan seperti apa sih kehidupan mereka? Nah, seperti apa sih perbuatan anak-anak terang itu? Ayo kita lihat video berikut ini.
tayangan video gambar maupun video animasi tadi, ternyata anak-anak terang itu adalah anak-anak yang sukacita, anak-anak yang bahagia melakukan perbuatan yang baik, mengasihi, mau berbagi, kompak atau dekat, berteman dengan semuanya ya. Dan tidak menyembunyikan tangannya di mana? Di kantong ya, tapi mau mempergunakan tangannya untuk memberi, menolong orang yang kesusahan. Ya, tadi ada yang mau menyeberang ya kan, menolong. Tadi ada yang balonnya udah tinggi lalu dia bantu ambil. Nah, bahkan anak-anak sekolah minggu dari video gambar itu, ya dulu kita berbagi apa, kalau masih ingat bulan tematik kita, berbagi coklat kepada siapa saja ya. Nah, itu semua adalah bagian dari kehidupan anak-anak terang. Maka anak-anak di sekolah minggu, kita sebagai anak-anak terang adalah karena kasih Yesus yang menerangi kita. Sehingga Yesus pun menginginkan kita melakukan perbuatan terang seperti yang dikehendakinya. Nah, seperti video tadi ya. Nah, kalau begitu adik-adik sekolah minggu, karena Yesus adalah terang dunia, maka kita tidak bisa lepas dari Yesus. Maka mengikuti Yesus bukan ikut-ikutan. Nanti seperti lagu kita selesai khotbah ini ya, tapi mengikuti Yesus keputusanku karena aku cinta Yesus, karena Yesus terlebih dahulu mencintai kita, mengasihi kita. Maka kita mengikuti Yesus bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena teman. Kita mau berdoa, mau beribadah sekolah minggu di rumah atau di gereja, mau melakukan yang baik bukan karena siapa-siapa, tapi karena kasih Yesus yang sudah kita terima. Kita menjadi anak-anak terang. Oke, di sekolah minggu, selamat menjadi anak-anak terang selalu sehat juga ya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa dipimpin teman kita sekolah minggu. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan dan selalu memberkati kami. Pada hari ini kami berterima kasih padamu karena mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu ini dapat menjadi berkat untuk kami semua dan menjadi bantuan bagi kehidupan kami. Dan anak-Mu terus juru selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dengan lagu Ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia, negara kita tercinta ini yang ke-75 tahun. Wah, luar biasa. Karena itu kita gereja HKBP Medan Sudirman untuk adik-adik sekolah minggu tidak mau ketinggalan. Kita juga harus memeriahkan hari kemerdekaan negara kita ini ya. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu untuk memeriahkan kemerdekaan negara kita Indonesia ini yang ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus, maka kami dari sekolah minggu HKBP Medan Sudirman membuat perlombaan. Yes, membuat perlombaan untuk adik-adik sekolah minggu perhorong. Nah, perhorong anggotanya yang mengikuti lomba ini adalah 10 orang, di mana masing-masing orang yang pertama untuk horong batita yaitu mengirimkan video peragaan busana Nusantara durasi 10 detik. Nah, baru horong TK yaitu menyanyikan lagu kebangsaan 17 Agustus tahun 45. Nah, untuk kelas 1-2 yaitu menyanyikan lagu daerah, judulnya nanti bisa dibaca di deskripsi. Dan untuk horong 3-4 yaitu membaca puisi, nanti judulnya ada di deskripsi juga. Untuk horong 5-6 SMP yaitu membuat cerita, nanti judulnya ceritanya apa? Nanti sudah ada deskripsi. Nah, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti perlombaan perhorong yaitu 10 orang yang mengirimkan videonya kepada melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, boleh, dan itu dikirimkan ke video yaitu link YouTube HKBP Sekolah Minggu HKBP Medan Sudirman. Nah, batas akhir pengiriman video yaitu pada tanggal 18 Agustus. Nah, adik-adik sekolah minggu, batas akhir penjurian yaitu tanggal 19 Agustus 2020. Nah, tentunya penjurian pemenang lomba itu adalah juara 1, 2, dan 3. Dan siapa yang menang dalam lomba tersebut ditentukan oleh sesuai dengan like di video adik-adik sekolah minggu yang dikirim ke link YouTube gereja sekolah minggu HKBP Medan Sudirman. Nah, karena itu tetap jangan lupa, dan nanti untuk kelengkapan perlombaannya bisa adik-adik sekolah minggu baca di deskripsi di video ini. Oke, adik sekolah minggu tetap semangat ya untuk mengikuti lomba. Selamat berlomba dan selamat mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.